Kantor Wali Kota Medan ditutup sementara guna mencegah penyebaran virus corona. Seorang oknum anggota Polri ditangkap karena merampok minimarket. Sejumlah daerah di Sumatera Utara lakukan penyemprotan disinfektan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 27 Maret 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kantor Wali Kota Medan ditutup sementara guna mencegah penyebaran virus corona. Penutupan sementara dilakukan pasca meninggalnya satu PDP COVID-19 yang diketahui sebagai asisten pemerintahan di Pemko Medan. Aktivitas kantor Wali Kota Medan ditutup sementara sejak Kamis siang kemarin. Penutupan sementara dilakukan setelah satu PDP COVID-19 yang bekerja sebagai asisten pemerintahan Pemko Medan dilaporkan meninggal dunia pada Rabu lalu. Penyemprotan cairan disinfektan kemudian dilakukan di seluruh ruangan kerja di lingkungan Pemko Medan. Kepala Bagian Humas Pemko Medan Arahman Pane menyebut saat ini Pemko Medan menerapkan work from home atau WFH guna mendukung langkah physical distancing bagi para ASN dan pekerja di kantor Wali Kota Medan. Sementara data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara menyebutkan hingga Kamis 26 Maret 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat terdapat 3 pasien sembuh, 71 orang PDP, pasien negatif COVID-19 6 orang, pasien positif COVID-19 sebanyak 9 kasus, dan ODP sebanyak 3.080 kasus. Hari ini dikosongkan kegiatan, jadi semua bekerja di rumah secara mandiri. Ini terkait meninggalnya Pak Asisten atau seperti apa ya Pak? Ya. Terkait meninggalnya Pak Asisten juga ada pengaruh ke situ? Kita mengantisipasi, jadi kita tetap antisipasi karena hasil itu kan... Sebanyak 8 warga Kota Tebing Tinggi masuk daftar orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 karena mengalami gejala demam dan batuk usai kembali dari luar negeri. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia mengatakan penetapan ODP terhadap 8 warga tersebut karena memiliki riwayat perjalanan dari negara yang terjangkit COVID-19. Sebelumnya ke-8 warga tersebut sudah dimonitor dan tidak menunjukkan gejala apapun. Namun setelah hampir 2 pekan, mereka baru mengeluhkan demam dan batuk. Setelah dilakukan pemeriksaan dan foto toraks, warga yang masuk daftar ODP tersebut dianjurkan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Di mana baru selama beberapa hari pemantauan tidak menunjukkan gejala, tadi pagi sudah mulai menunjukkan gejala demam, batuk, flu, dan sudah kami lakukan torak foto dan sudah dibaca oleh dokter spesialis. Pihak Rumah Sakit Umum Deli Serdang mengeluhkan minimnya alat pelindung diri penanganan pasien COVID-19 bagi tenaga medis. Terhitung 2 pekan, Rumah Sakit Umum Deli Serdang masih merawat 2 pasien dalam pengawasan COVID-19 di ruang instalasi gawat darurat. Berdasarkan data dari Gugus Depan Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang, hingga saat ini ada lebih dari 200 orang dalam pemantauan atau ODP yang menyebar di puluhan kecamatan di Deli Serdang. Saat ini terdapat 2 orang pasien dalam pemantauan atau PDP yang dirawat di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Sementara ODP yang sempat diawasi Rumah Sakit Deli Serdang sebanyak 5 orang, namun saat ini telah mengisolasi diri di rumah masing-masing. Pihak rumah sakit menambahkan saat ini rumah sakit kekurangan ketersediaan alat pelindung diri untuk tim medis. Rumah sakit hanya mampu menyediakan 10 APD dibantu dengan mantel hujan, sedangkan kebutuhan untuk 3 shift dalam 1 minggu bisa mencapai 30 APD. Kita baru bisa bertahan APD kita ya, alat pelindung diri kita ini sampai dengan hari Jumat. Ya, sekitar ada 10 unit lagi. Kalau dengan kapasitas sekitar dengan 3 bed ini, kita melakukan 3 kali shift jaga. Kalau paling tidak dalam seminggu ini ada 3, nanti belum lagi petugas lab. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengimbau seluruh masyarakat turut serta membantu meminimalisir penyebaran COVID-19. Kepedulian masyarakat diminta untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, meminta kepada saudara-saudaraku, seluruh warga Sumatera Utara yang saya cintai. Kita tahu semua saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Tapi kita harus sikapi secara tenang dan ikuti petunjuk serta arahan yang sudah ditetapkan. Saya membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Saudara-saudaraku, saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Hindari lokasi keramaian. Saya juga meminta seluruh kafe, klub malam, diskotik, karaoke, dan lokasi hiburan lainnya untuk menutup aktivitasnya hingga keadaan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Saudara-saudaraku, mari kita kembalikan nilai-nilai persaudaraan kita. Dengan bersama-sama kita bisa melewati fase-fase yang tidak baik ini. Kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, kita memohon perlindungan dan mohon ampun. Semoga kondisi buruk ini segera berlalu dan kehidupan kita kembali normal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Tebing Tinggi meniadakan jam berkunjung bagi keluarga warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Kota Tebing Tinggi Theo Adrianus mengatakan untuk sementara waktu jam berkunjung ditiadakan selama 14 hari untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Namun para warga binaan masih tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga mereka melalui layanan panggilan video yang disediakan pihak lapas. Keluarga warga binaan yang mengirimkan makanan juga masih diperbolehkan dengan cara menitipkan kepada petugas piket. Selain meniadakan jam berkunjung, Lapas Kelas 2B Kota Tebing Tinggi juga memperketat pengawasan kepada tahanan titipan yang baru selesai sidang dengan cara pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan cairan disinfektan. Anggota DPRD Kabupaten Toba sepakat melakukan isolasi mandiri untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Meski diberlakukan isolasi mandiri, pelayanan kantor tetap dibuka guna melayani masyarakat. Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Toba memutuskan untuk mengisolasi diri di rumah masing-masing guna mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, para anggota dewan masih tetap bekerja melalui aplikasi online. Ketua DPRD Kabupaten Toba membenarkan tindakan mengisolasi diri sesuai keputusan rapat DPRD Kabupaten Toba. Dalam keputusan DPRD Kabupaten Toba ada beberapa kebijakan yang diberlakukan, diantaranya melakukan penundaan pesta adat, larangan mengumpulkan banyak orang, serta meminta kepada pemerintah pusat agar mengirimkan bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri untuk petugas medis. Meski memberlakukan isolasi diri, kantor tetap dibuka dengan beberapa petugas yang berjaga guna melayani masyarakat. Seluruh jajaran dari sekretariat DPRD juga telah diberlakukan untuk bekerja dari rumah masing-masing. Namun demikian,
ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan, yaitu tugas-tugas yang menyangkut pelayanan. Beberapa kabak diwajibkan hadir dan putusan dari staf. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan memperpanjang masa proses belajar mengajar di rumah bagi seluruh sekolah di wilayah Tapanuli Utara. Penerapan libur sekolah dilakukan sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona. Perpanjangan masa libur sekolah disampaikan Bupati Nixon Nababan dalam konferensi pers yang dihadiri Kapolres Tapanuli Utara dan Dandim 0210 TU beserta seluruh sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Kebijakan meliburkan sekolah dengan belajar di rumah diperpanjang hingga 5 April 2020 guna mencegah penyebaran virus corona. Selain memperpanjang masa libur, pihaknya menyiapkan anggaran dari APBD senilai 1,3 miliar rupiah dan membuka layanan call center dalam penanganan COVID-19 di Tapanuli Utara. Bupati Nixon Nababan mengatakan hingga saat ini ada sebanyak 68 orang warga Tapanuli Utara yang masuk dalam status orang dalam pemantauan atau ODP. Saat ini pemerintah daerah telah mendirikan 7 unit bilik dekontaminasi, salah satunya di kantor Bupati Tapanuli Utara. Masuk isolasi 27 orang, satu kita kirim di Adamali. Saya tidak tahu nasibnya sudah sembuh atau tidak, sudah pulang sembuh. Nah, yang selebihnya masuk isolasi, sudah kondisi stabil, sudah ada yang dipulangkan, tapi ada juga yang pindah ruangan. Saya tidak tahu, ya mungkin karena doa kita bersama sehingga tidak positif, jadi negatif. Amin. Pemirsa, sejedakan hadir informasi mengenai seorang oknum anggota Polri ditangkap karena merampok minimarket. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Seorang oknum anggota Polri ditangkap saat merampok salah satu minimarket di kawasan Marindal, Medan. Pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata airsoft gun. Dengan pistol di Indomaret, merampok ya. Ini tersangkanya. Inilah video amatir berdurasi sekitar 2 menit lebih yang memperlihatkan proses penangkapan pelaku Brigadir EAT yang melakukan aksi perampokan di salah satu minimarket di kawasan Marindal, Medan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui melakukan aksi perampokan dengan menggunakan senjata airsoft gun. Melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Maringan Simanjuntak membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa pelaku sudah ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita 1 unit senjata airsoft gun, 1 unit sepeda motor, telepon genggam, serta kamera sebagai barang bukti. Ini tersangkanya. Dia menodong dengan pistol. Pengadilan Negeri Medan telah menjadwalkan sidang perdana kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin pada Selasa depan tanggal 31 Maret 2020. Majelis hakim yang akan memimpin sidang juga sudah ditetapkan. 3 tersangka kasus dugaan pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Selasa pekan depan. Humas Pengadilan Negeri Medan mengatakan majelis hakim yang akan menggelar sidang juga telah dibentuk. Hakim ketua yakni Erin Tuada Manik didampingi 2 hakim anggota masing-masing Dahlia Panjaitan dan Immanuel Tarigan. Dalam kasus dugaan pembunuhan ini terdapat 3 tersangka, yakni Zuraida Hanum yang merupakan istri korban dan 2 tersangka eksekutor atas nama Zefri Pratama dan Reza Fahlevi. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Serdang Bedagai memusnahkan 3 jenis narkotika hasil tangkapan Polres Serdang Bedagai sejak Januari hingga Februari 2020. Selain memusnahkan barang bukti, polisi juga mengamankan 6 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan di halaman Mapolres Serdang Bedagai, dihadiri Wakil Bupati Serdang Bedagai, Kajari, Kepala BNN, dan Ketua MUI Serdang Bedagai. Adapun 3 barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ganja seberat 170,5 gram, sabu seberat 473,78 gram, dan pil ekstasi seberat 1.155 gram atau senilai 1,2 miliar yang dimusnahkan dengan cara direbus dan dibakar. Sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut terlebih dahulu
dites oleh tim Lafor Polda Sumut. Selain memusnahkan barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan 6 tersangka narkoba. Ke-6 tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 10 hingga 20 tahun penjara. Kita beralih ke berita lain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan efisiensi anggaran Kemendikbud senilai 305 miliar rupiah dan alokasi dana BOS untuk menunjang sarana prasarana pendidikan serta membayar upah guru honorer selama masa tanggap bencana COVID-19. Wabah COVID-19 berimbas pada seluruh tingkatan sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta, di mana banyak guru honorer yang belum mendapatkan upah akibat alokasi dana yang belum memadai. Komisi 10 DPR RI berkoordinasi dengan Kemendikbud mengusulkan efisiensi anggaran senilai 305 miliar rupiah untuk menunjang sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Komisi 10 DPR RI juga mengusulkan kepada Kemendikbud untuk menggunakan alokasi dana POS guna membayar upah guru honorer yang terancam tidak dibayar usai ketetapan libur sekolah atas arahan Presiden Joko Widodo sejak 15 Maret lalu. Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat paripurna guna meraih persetujuan Dewan atas efisiensi dana pendidikan senilai 305 miliar rupiah dan alokasi dana POS yang digunakan untuk membayar upah guru honorer. Minta kepada Kemendikbud tentang dana BOS itu bisa lebih rigid untuk digunakan untuk menanggulangin masalah guru yang kemungkinan Pemirsa, aktivitas pusat pasar Onan di Balige sepi pembeli di tengah merebaknya virus COVID-19 di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Akibat sepinya pembeli berdampak pada turunnya omset pedagang. Onan Balige sebagai pasar utama di kota Balige, Kabupaten Toba, tampak sepi sejak beberapa hari terakhir. Pasar yang sebelumnya ramai dipadati warga, kini sepi dan lengang. Para warga pembeli enggan keluar rumah setelah dikeluarkannya imbauan pemerintah terkait social distancing. Sementara sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti gula pasir, gula merah, cabai, dan jahe. Salah seorang pedagang Onan Balige, Neti Butar-Butar, mengatakan kondisi Onan Balige sepi setelah merebaknya virus COVID-19. Pedagang berharap pemerintah segera menyelesaikan wabah corona agar aktivitas kembali normal. Penjualan sekarang memang harus langsung turun drastis karena orang-orang semua pada takut keluar karena virus corona. Jadi kami minta sama pemerintah mudah-mudahan virus corona. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai sejumlah daerah di Sumatera Utara lakukan penyemprotan disinfektan untuk minimalisir penyebaran COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut, komunitas perempuan Tapanuli bagian selatan membagikan ribuan gelas jamu dan masker gratis kepada masyarakat di kota Padang Sidimpuan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu warga mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ribuan gelas jamu berbahan jahe dan rempah-rempah dibagikan gratis kepada warga di sepanjang Jalan Sudirman Alaman Bolak, Padang Sidimpuan. Selain jamu, turut dibagikan 1.000 lembar masker kepada warga yang melintas untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Warga juga diimbau agar menerapkan hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Penggagas kegiatan komunitas perempuan Tapanuli bagian selatan berharap kegiatan ini bisa membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19. Kita jahit sendiri sampai 1.000 masker untuk dapat kita bagi di hari, dan juga minuman tradisional yang memang alat-alatnya ada di Kota Padang Sidimpuan, khususnya di Indonesia, berupa jahe, kunyit, serai. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Medan membuat hand sanitizer untuk dibagikan kepada pengendara. Kegiatan sosial dilakukan untuk membantu masyarakat mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pembuatan cairan hand sanitizer dilakukan di Sekretariat GMKI di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Paru, Kota Medan. Pembuatan cairan pembersih ini dilakukan karena adanya kelangkaan hand sanitizer di sejumlah toko maupun apotik, sementara warga sangat membutuhkannya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan diantaranya alkohol, gliserin, senyawa H2O2, dan air mineral yang sudah disuling. Seluruh bahan tersebut dicampur sesuai dengan takarannya agar hand sanitizer yang diproduksi sesuai dengan standar kesehatan. Dalam sehari, GMKI Sumut mampu menghasilkan 20 liter hand sanitizer yang nantinya akan dibagikan kepada para pengguna jalan.
Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah rumah ibadah. Penyemprotan dilakukan secara bertahap di 32 kecamatan di Kabupaten Simalungun. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah rumah ibadah yang dilakukan secara bertahap di 32 kecamatan di Simalungun. Ketua Gugus Percepatan Penanganan Virus Corona Kabupaten Simalungun Edwin Simanjuntak mengatakan tidak hanya rumah ibadah, penyemprotan disinfektan juga akan menyasar ke rumah warga. Hingga saat ini belum ada kasus COVID-19 di wilayah Simalungun, namun pencegahan terus dilakukan pemerintah setempat dengan bantuan masyarakat. Biar dapat detailnya, Bang. Pemirsa, Prananda Surya Paloh Foundation dan Garda Pemuda Partai Nasdem Sumut melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga. Penyemprotan disinfektan dilakukan guna mendukung langkah pemerintah menangkal penyebaran COVID-19. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara bertahap di rumah warga di kawasan Medan Johor, Kota Medan. Satu persatu rumah warga mulai dari halaman hingga seisi rumah disemprotkan cairan disinfektan. Selain itu, PSP Foundation dan Garda Pemuda Partai Nasdem Sumut juga menyemprotkan disinfektan ke masjid di Jalan Karya Kasih, Medan Johor. Petugas penyemprot disinfektan menyebutkan penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan hingga sebulan ke depan guna mencegah dan membantu pemerintah menangkal penyebaran COVID-19. Ya, kami saat ini dari Yayasan Prananda Surya Paloh dan bersama Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara telah turun pada saat ini untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah-wilayah masjid. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bersama TNI Polri melakukan penyemprotan disinfektan dengan mengerahkan 2 mobil damkar di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, polisi juga gencar mensosialisasikan pencegahan dan bahaya COVID-19 kepada masyarakat. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum di Padang Sidimpuan. Penyemprotan dilakukan bersama TNI Polri dan pemadam guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, jajaran Polres Padang Sidimpuan juga gencar mensosialisasikan imbauan bahaya dan pencegahan virus COVID-19. Dengan menggunakan mobil, imbauan disampaikan kepada masyarakat dengan berkeliling Kota Padang Sidimpuan. Adapun imbauan yang disampaikan yakni tetap di rumah, tidak menimbun sembako dan tidak panik di tengah pandemi COVID-19. Kasat Bimas Polres Padang Sidimpuan AKP Sulkan Arifin Siregar menyampaikan hal ini terus dilakukan sebagai upaya pencegahan corona dan mengharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah diberlakukan. Berbagai cara dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Sumatera Utara. Penyemprotan cairan disinfektan menjadi cara yang banyak dilakukan di sejumlah daerah. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap terapkan pola hidup sehat. Sampai jumpa. Wabah virus corona telah merebak di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Tercatat ada sebanyak 9 warga Sumut dinyatakan positif COVID-19. Berbagai cara dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan oleh berbagai pihak. Di Kabupaten Langkat, personil TNI Polri bersama aparatur Kecamatan Stabat melakukan penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan utama Kecamatan Stabat, bangunan ruko, hingga kantor pemerintahan dan bank. Tak hanya penyemprotan disinfektan, sosialisasi pentingnya social distancing juga terus digaungkan guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sementara di Kota Binjai, penyemprotan disinfektan di sejumlah ruas jalan juga dilakukan BPBD Kota Binjai dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Penyemprotan disinfektan dimulai dari kantor wali kota hingga menyasar wilayah perbatasan Kota Binjai. Tidak hanya Binjai dan Langkat, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutahurup juga mengerahkan langsung petugas untuk melakukan penyemprotan secara manual di sejumlah hotel dan bank. Selain penyemprotan, Wali Kota Sibolga turut mengimbau agar setiap kantor dan hotel menyediakan hand sanitizer dan tempat mencuci tangan. Inilah sejumlah upaya yang gencar dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Masyarakat diminta dapat mematuhi kebijakan yang dikeluarkan. Jangan panik, mari bersama melawan corona. Tim Liputan Metro TV.